Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini, materi yang ke-17, melanjutkan materi sebelumnya yang menceritakan bahwa setan akan mengganggu, menggoda manusia sepanjang masa. Setan akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Artinya setan akan menggoda manusia, mengepung manusia. Setiap celah, setiap kesempatan, selalu setan masuk membisiki manusia agar manusia terjerumus ke jurang nista, agar manusia terjerumus kepada dosa dan maksiat. Dan ternyata begitu setan turun ke bumi, kemudian Adam, Hawa beranak pinak, tidak menunggu waktu lama. Anak Adam digoda oleh setan. Itu dikisahkan dalam Al-Quran. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Firman Allah, watlu alaihim, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah kepada manusia. Untuk apa kisah diceritakan? Agar kita mampu bisa mengambil pelajaran dari kisah itu. Bisa mengambil iktibar dari kisah itu. Karena kisahnya juga melukiskan bahwa manusia memiliki dua pilihan antara benar dan salah. Antara dosa dan pahala. Maka kita pun sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, harus bisa mengambil pelajaran bagaimana kita mengambil pilihan antara benar dan salah, antara pahala dan dosa. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq. Ceritakanlah kepada manusia, kepada mereka tentang kisah dua orang anak Adam bil haqqi, dengan benar. Apa kisah itu? Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika kedua orang anak Adam itu, yakni Qabil dan Habil, berkurban. Fatuqabbala min ahadihima, maka diterima kurban itu dari salah seorangnya, yakni dari Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari seorang yang lainnya, yakni dari Qabil. Qala, maka Qabil kemudian berkata, la aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Qala, Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ada pertarungan antara benar dan salah, antara dosa dan pahala. Benarnya diwakili oleh Habil, salahnya diwakili oleh Qabil. Pahalanya diwakili oleh Habil, dosanya diwakili oleh Qabil. Berarti Qabil tergoda oleh setan. Kita tahu kisah sebelumnya tentang Qabil dan Habil, bahwa mereka harus menikah sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala melalui bapaknya, yakni Adam, agar mereka menikah dengan silang. Qabil harus menikahi wanita yang lahir bersama Habil, kembaran Habil. Habil harus menikahi wanita yang lahir bersama Qabil, kembaran Qabil. Tapi ternyata Qabil tidak mau menikahi wanita yang lahir bersama Habil. Dia ingin menikahi wanita yang lahir bersamanya karena wanita itu cantik.
Apa yang terjadi setelah itu? Kemudian Nabi Adam memerintahkan kepada kedua anak itu untuk berkurban. Berkurbanlah keduanya. Tetapi kurban Qabil tidak ikhlas, tidak didasari takwa. Kurban Habil ikhlas didasari dengan takwa, maka kurban Habillah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Habil berhak menikahi wanita yang lahir bersama Qabil. Qabil tidak mau dengan cara seperti itu. Karena itu maka disitulah setan kemudian masuk, menggoda, membisiki bagaimana caranya supaya perempuan atau wanita yang lahir bersama Qabil tidak dinikahi oleh Habil. Dibisikanlah satu-satunya cara adalah Habil harus dihabisi. Habil harus dibunuh. Maka kemudian Qabil membunuh Habil. Masya Allah. Itulah kejadian pembunuhan pertama anak manusia, anak Adam, yakni Qabil membunuh Habil, saudaranya sendiri. Ini harus menjadi i'tibar, menjadi gambaran bagi kita. Kenapa? Karena tergodanya Qabil adalah karena urusan wanita. Wanita itu adalah simbol keindahan dunia. Artinya apa? Hampir seluruh simbol keindahan dunia apa saja itu akan menjadi jalan sehingga manusia tergoda, dan setan akan melakukan godaan itu dengan jalan-jalan yang bersifat duniawi. Wanita bahkan prioritas pertama, dalam arti bahwa keindahan dunia yang pertama akan mengganggu manusia, menggoda manusia adalah wanita. Bisa dilihat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, kemudian binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allah menceritakan itu dalam Ali Imran ayat 14, bahwa itu adalah salah satu di antara keindahan dunia, sehingga manusia pun melihatnya indah. Karena melihatnya indah dan keindahan dunia itu diinginkan oleh manusia, muncullah keinginan terhadap duniawi. Padahal seindah-indahnya dunia, sehebat-hebatnya dunia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kisah tentang Qabil dan Habil adalah gambaran bahwa di hadapan kita keindahan dunia itu selalu menjadi jalan agar sehingga setan masuk untuk menggoda manusia. Pada saat itulah kita sebagai umat manusia, sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan bisa mempergunakan akal kita untuk memilih mana jalan surga, mana jalan ke neraka. Memilih mana pahala, mana dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita. Terutama sekarang, hikmah daripada ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan semakin kuat keyakinan kita bahwa urusan dunia hanya indah sementara, hanya indah selama di dunia saja, dan semua urusan dunia itu sesungguhnya bisa menjadi jalan untuk meraih keindahan di akhirat, kebahagiaan di akhirat,
asal kita mempergunakan dunia dengan semestinya, dengan benar, dan menjadi wasilah untuk kebahagiaan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan manusia di masa-masa lalu yang diceritakan dalam Al-Quran, semuanya mengandung hikmah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk selalu berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kurangan saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.